Tipe kan ini. Karena salah satunya kita harus menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi sebenarnya kalau perilaku hidup bersih dan sehat bukan hanya karena pada saat terjadi kekeringan sekarang ini, enggak, tapi di setiap waktu sepanjang hidup kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat supaya kita bisa tetap terjaga kesehatannya. Nah, kalau tadi meskipun tidak secara signifikan berpengaruh terhadap kejadian atau angka kesakitan ISPA di Kota Bandar Lampung, tapi kita sekarang sudah merasakan yang utama sekarang adalah memang suhu udaranya cukup panas, kemudian kalau kita di luar debu banyak. Nah, oleh karena itu kepada masyarakat salah satu upaya kita untuk mengurangi agar kita tidak terkena penyakit ISPA adalah dengan menggunakan masker. Salah satunya ketika kita berkegiatan di luar ruangan, tidak supaya kita tidak terkena ISPA dengan menggunakan masker. Kemudian minum air putih yang banyak supaya kita tidak dehidrasi. Nah, akibat terjadinya kekeringan ini juga kan pasti berpengaruh terhadap persediaan air tanah. Nah, misalnya kalau kita menggunakan sumur, baik sumur gali maupun sumur bor, pasti mungkin debit airnya akan berkurang. Oleh karena itu, tetap kita juga untuk hemat menggunakan air. Tapi hemat menggunakan air bukan berarti kita tidak menjaga kebersihan. Karena kalau kita tidak menjaga kebersihan, maka bisa juga kita penyakit yang lain. Selain ISPA bisa terkena diare. Nah, khusus untuk ISPA dan diare ini yang paling rentan adalah balita. Kenapa? Ya karena tadi mereka belum bisa menolong dirinya sendiri untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, tetapi harus ibunya yang menjaganya supaya anak-anak balita ini bisa tidak terhindar dari penyakit ISPA dan diare. Untuk Kota Bandar Lampung sendiri, kalau diare kita dapat program nasional untuk imunisasi rotavirus. Itu adalah salah satu upaya kita untuk mencegah terjadinya diare yang disebabkan oleh virus. Itu kita dapat disasar untuk anak di bawah usia 1 tahun. Nah, mudah-mudahan dengan upaya ini angka kesakitan akibat diare di Kota Bandar Lampung terutama kepada balita akan menurun. Ini alhamdulillah Bandar Lampung mendapatkan program ini sebagai salah satu pilot project dari Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan vaksin rotavirus ini. Bu, untuk vaksinasinya sendiri sudah berjalan, Bu, untuk vaksinasi rotavirus sendiri? Sudah. Kalau vaksin rotavirus ini kan kita laksanakan di Posyandu. Sudah. Jadi bersamaan dengan kemarin kita melaksanakan vaksin HPV dan MR. Kalau HPV dan MR itu bersamaan dengan bulan imunisasi anak sekolah dilaksanakan di sekolah. Kalau rotavirus ini karena kita menyasar anak di bawah usia 1 tahun, maka kita laksanakan juga di Posyandu. Mungkin himbauan saya untuk orang tua karena kan rentannya tuh terhadap bayi di bawah 5 tahun, Bu. Seperti apa, Bu? Bisa supaya nggak kena ISPA dan diare sendiri, Bu. Tadi sebenarnya kalau untuk orang tua ya karena tadi anak-anak ini terutama bayi mereka belum bisa menjaga dirinya sendiri, maka memang orang tua yang harus menjaga dirinya, yang menjaga anak-anaknya. Nah, misalnya dengan berperilaku hidup bersih, salah satunya mencuci tangan pakai sabun sebelum memegang makanan. Nah, kemudian kalau botol susunya dicuci, kalau perlu disterilisasi dulu sebelum digunakan kembali. Karena itu salah satu yang tempat berkembang biaknya virus yang sangat mudah. Nah, jadi yang penting anak-anak ya kalau bisa itu tidak biasakan untuk jajan sembarangan. Karena bukan berarti ada memang jajanan yang sehat, tapi ada juga jajanan yang kurang sehat dan kurang baik untuk anak-anak. Karena itu menghimbau kepada para orang tua terutama ibu agar menjaga asupan makanan kepada anak-anaknya. Nah, dalam kondisi cuaca yang seperti sekarang ini ya
supaya kita tetap imun kita terjaga, ya berperilaku hidup yang sehat, makan makanan yang sehat, bergizi seimbang, kemudian tadi yang paling sederhana ya cuci tangan, pakai sabun di setiap kesempatan. Teman-teman cukup.